Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Maulana. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus B Tegal Danas. Oke, untuk video kita kali ini untuk mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Yogi Krisnayadi SIP MSI. Dan untuk materi kita kali ini untuk mata kuliah PPKN, di mana kita diminta untuk menjelaskan atau bagaimana jika kita jadi pemimpin dalam hal transparansi keuangan ya. Nah, jadi gini, sebagai seorang pemimpin, saya akan menerapkan kebijakan transparansi total dalam pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk meminimalisir korupsi dan kebocoran anggaran dalam sistem keuangan nasional. Kebijakan ini akan didukung oleh beberapa langkah strategis sebagai berikut. Publikasi anggaran terbuka. Jadi seluruh informasi tentang anggaran APBN atau APBD harus secara terbuka atau dipublikasikan, termasuk alokasi dana untuk penggunaannya dan hasilnya. Informasi ini harus mudah diakses oleh publik melalui platform online yang user friendly dan dapat diakses oleh semua orang. Publikasi anggaran terbuka akan mengurangi peluang manipulasi anggaran dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana secara lebih efektif. 2. Mekanisme pelaporan transparan. Dibutuhkan sistem pelaporan yang transparan dan terbuka bagi para pelapor. Kebocoran atau indikasi korupsi, laporan tersebut harus dapat disampaikan dengan aman dan rahasia, serta dijamin perlindungan bagi para pelapor. Penerapan mekanisme ini akan menciptakan iklim yang aman bagi whistleblowers untuk mengungkapkan praktik korupsi tanpa takut represi. 3. Audit independen. Nah, jadi audit independen menyediakan daya yang cukup bagi lembaga audit independen untuk melakukan pemeriksaan rutin atas penggunaan dana publik. Audit independen akan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, serta memungkinkan terindikasinya ketidakberesan sejak dini. Lalu yang keempat, sistem manajemen risiko dan pengawasan ketat. Menerapkan sistem manajemen risiko yang ketat dan pengawasan yang efektif pada setiap proses pengelolaan keuangan. Hal ini akan membantu mendeteksi potensi risiko kebocoran atau korupsi sebelum terjadi dan sekaligus minimalisir peluang terjadinya praktik tersebut. Yang kelima, pertanggungjawaban penuh dan tindakan hukum tegas. Menegakkan sistem hukum yang tegas dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi dan kebocoran anggaran. Pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses secara adil dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan memberikan hukuman yang tegas, diharapkan akan ada efek jerak bagi para pelaku korupsi dan kebocoran anggaran lainnya. Melalui kebijakan transparansi total dalam pengelolaan keuangan publik ini, kita dapat minimalisir kebocoran anggaran dan menekan tingkat korupsi. Dengan adanya transparansi, publik akan menjadi bagian dari pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Informasi yang mudah diakses akan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk media, lembaga swadaya masyarakat dalam mengawasi dan menyerukan potensi penyalahgunaan keuangan publik. Sistem laporan transparansi dan perlindungan bagi whistleblowers akan menciptakan lingkungan yang aman bagi para pengungkap praktik korupsi, sehingga lebih banyak kasus korupsi dapat terungkap dan diatasi. Selain itu, audit independen dan pengawasan ketat akan memastikan akuntabilitas
lembaga-lembaga pemerintahan dalam penggunaan anggaran publik. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi akan menjadi contoh bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindakan serupa. Dengan menghadirkan kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas serta memberlakukan hukum yang tegas bagi para pelaku korupsi, kita dapat menciptakan sistem keuangan publik yang lebih terpercaya, efisien, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara. Hal ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oke, mungkin cukup sekian untuk video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika suka, silahkan tekan tombol like. Dari saya mungkin cukup sekian. Saya Ablas Mulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.